Halo semuanya, annyeong. Hai semua, kenalin nama aku Maria, tapi teman-teman aku biasa manggil aku dan aku adalah mahasiswi semester 6 psikologi. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat-sangat menarik banget, udah pasti ya guys. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalian tuh pernah dengar gak sih istilah anak indigo? Nah, kalau misalnya udah pernah dengar, biasanya istilah ini orang-orang sematkan pada seseorang yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan atau ngelihat. Oke guys, jadi sebenarnya fenomena ini udah sering banget guys keliaran dan bahkan kita sering banget dengar dari cerita Nadia Oomara dan Nessie Judge. Nah, mungkin berdasarkan dari karakteristik yang sudah terbiasa kita tonton, atau mungkin kalian pernah nih ngejaga adik kalian dan kalian ngalamin kalau mereka tuh lagi kayak ngomong sendiri, atau bahkan ngelihat sosok seperti itu yang bahkan tidak kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Nah, my friends, kalau misalnya nih kalian ada timbul pertanyaan kayak yang tadi, video ini adalah video yang tepat untuk ngejelasin secara perspektif psikologisnya. Jadi kita bisa mengerti kenapa sih fenomena anak indigo ini jadi sangat-sangat menarik untuk kita bahas kali ini. So, what can I say? Welcome to my video today. Nah, sekarang kita akan menyelami fenomena ini secara psikologi. Yang pertama adalah perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, kemampuan berpikir anak berkembang melalui beberapa tahap. Pada usia sekitar 2 hingga 7 tahun, anak berada pada tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak memiliki imajinasi yang sangat tinggi dan seringkali belum mampu membedakan secara jelas antara fantasi dan juga kenyataan. Misalnya, anak mengatakan melihat sosok tertentu atau berbicara dengan teman yang tidak terlihat oleh orang lain. Hal seperti ini dapat menjadi bagian dari perkembangan imajinasi yang normal. Artinya, tidak ada pengalaman tersebut menunjukkan adanya kemampuan supranatural. Yang kedua adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui proses mengamati dan meniru. Jika sejak kecil anak sering mendengar cerita mistis, menonton tayangan tentang dunia gaib, atau melihat respon orang dewasa yang menganggap pengalaman tertentu sebagai tanda kemampuan khusus, maka anak dapat belajar menginterpretasikan pengalamannya dengan cara yang sama. Dengan kata lain, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap cara anak memahami apa yang mereka alami. Yang ketiga adalah teori temperamen. Psikologi juga mengenal konsep temperamen, yaitu sifat bawaan yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungan. Sebagian anak memang memiliki sensitivitas yang tinggi. Mereka lebih mudah menangkap perubahan suasana hati orang lain, lebih peka terhadap suara, cahaya maupun kondisi lingkungan. Karena sensitivitas tersebut, sebagian orang menganggap mereka sebagai anak indigo. Padahal, bisa saja hal ini merupakan karakter kepribadian yang dimiliki sejak lahir. Dan yang keempat adalah perspektif psikologi klinis. Perspektif psikologis klinis. Ada beberapa kondisi pengalaman melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dialami orang lain juga perlu diperhatikan secara profesional. Pengalaman tersebut tidak selalu berarti anak mengalami gangguan psikologis. Namun apabila pengalaman itu berlangsung terus-menerus, membuat anak ketakutan, mengganggu aktivitas sehari-hari dan atau menyebabkan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, maka sebaiknya orang tua berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater agar mendapatkan asesmen yang tepat. Pendekatan psikologis selalu mengutamakan
melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum memberikan kesimpulan. Sekarang sebagai orang tua atau pendamping, kira-kira apa sih yang seharusnya kita lakukan? Jika anak menceritakan pengalaman yang tidak biasa, orang tua sebaiknya tidak langsung memberikan label anak indigo ataupun langsung menolak cerita anak. Ada beberapa langkah yang lebih bijaksana. Yang pertama, mendengarkan cerita anak dengan tenang tanpa menghakimi. Yang kedua, tanyakan apa yang dirasakan anak sehingga ia merasa didengarkan dan aman untuk bercerita. Yang ketiga, amati apakah pengalaman tersebut mempengaruhi perilaku, emosi, prestasi belajar maupun hubungan sosial anak. Yang keempat, apabila muncul tanda-tanda yang mengganggu perkembangan anak, segera konsultasikan kepada psikolog atau tenaga kerja mental. Dengan cara ini, kebutuhan anak dapat dipahami dengan lebih tepat. Jadi sebenarnya anak indigo itu apa sih menurut psikologis? Kesimpulannya, fenomena anak indigo masih menjadi perdebatan nyata di masyarakat. Dari sudut pandang psikologis, istilah anak indigo belum memiliki dasar ilmiah yang dapat dijadikan diagnosis atau kategori perkembangan anak. Banyak perilaku yang dianggap sebagai ciri anak indigo sebenarnya dapat dijelaskan melalui teori perkembangan kognitif, proses belajar sosial, temperamen maupun kondisi psikologis tertentu. Sebagai orang tua, pendidik maupun masyarakat, kita perlu menyikapi fenomena ini secara terbuka tetapi tetap dengan cara yang kritis. Yang terpenting bukan memberi label kepada anak, melainkan memastikan bahwa tumbuh kembang, kesehatan mental dan kebutuhan emosional mereka terpenuhi dengan baik. Sebagai orang tua, pendidik maupun masyarakat, kita perlu menyikapi fenomena ini secara terbuka tetapi tetap dengan cara yang kritis. Yang terpenting bukan memberi label kepada anak, melainkan memastikan bahwa tumbuh kembang, kesehatan mental dan kebutuhan emosional mereka terpenuhi dengan baik. Jadi kayak gitu ya teman-temanku semua yang menonton ini. Jadi sebenarnya fenomena ini masih menjadi perdebatan, tetapi sangat penting bagi kita untuk menjadikan pelajaran bahwa kita tidak boleh ya guys untuk melabeli anak secara terus-menerus, karena itu dapat mempengaruhi mereka dengan cara berpikirnya mereka. Nanti itu bisa jadi identitas dirinya mereka sendiri loh. Nah, sampai segitu dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat.